Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang menerjemahkan satu ayat dari kitab Perjanjian Baru. Dan kita akan melanjutkan dari Injil Yohanes, pasalnya yang kedua. Dan ayat yang akan kita terjemahkan untuk saat ini adalah Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Inilah ayatnya, sangat panjang dan lumayan banyak kosakata-kosakata yang belum kita kenal. Namun demikian, kita akan mempelajarinya dan mencoba untuk memahami kata demi kata dan nantinya memberikan arti dan terjemahannya. Nah, sebelum kita terjemahkan tentu kita akan membacanya terlebih dahulu. Seperti biasa, saya mengajak Anda untuk membaca bersama-sama. Kita baca dengan pelan, yang penting kita memahami dulu apa yang diutarakan di sini. Kita baca bersama-sama. Esan de ekei hudrian litinai hex keimenai kata ton katarismon ton Yudaion korusai ana metretas duo treis. Nah, ayat ini tentu berbicara tentang akan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu akan Yohanes pasal yang kedua berbicara tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur pada pernikahan di Kana. Nah, sekarang kita akan tandai akan kosakatanya. Terlebih dahulu kita tandai akan kata kerjanya. Ada berapakah kata kerja di sini? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada di sini tentu dari Emi. Yang kemudian di sini ada keimenai. Kemudian ada kata korusai. Hanya itu saja yang merupakan kata kerja di sini. Tetapi kita juga harus mengenali terlebih dahulu memberikan passingnya atau tenses yang terkandung di dalam setiap kata kerja yang ada di sini. Mari kita lihat bersama-sama. Esan itu adalah imperfect indicative third singular dari Emi, he was atau dia adalah. Nah, kemudian adalah ini keimenai, dia adalah present middle participle nominative feminine plural. Keimai artinya adalah standing atau lying, berdiri atau tergeletak di sana atau terletak di sana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah korusai, dia adalah present active participle nominative feminine plural, koreo artinya containing atau memuat. Nah, di samping daripada kata kerja yang sudah kita lihat di sini, masih ada kosakata yang belum pernah kita temukan dan saya ingin memperkenalkannya kepada kita di sini. Yang pertama tentu adalah udriai. Ekei tentu sudah mengetahui ekei, yaitu there di sana. Udriai itu adalah water pot. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tempat air atau bak air. Kita sehari-hari di sini mungkin kita katakan seperti ember, tapi di masa dulu itu adalah diperuntukkan untuk tempat penyucian, pembasuhan yang bagi orang-orang Yahudi. Jadi kita terjemahkan sebagai bak air atau bak. Kemudian litnai artinya stony atau made of stone. Jadi bak air ini terbuat dari batu. Okay? Kemudian di sini ada kata ini hex, itu artinya 6. Kemudian penggunaan kata depan, kata di sini, kata ton, katarismon, itu adalah tentu kita lihat bersama-sama sekaligus. Katarismon itu purification atau penyucian atau penahiran. Jadi bak air yang terbuat dari batu ini selalu dipakai untuk alat penyucian, penahiran seseorang menurut tradisi adat istiadat daripada orang Yahudi di masa itu. Tentu Yudaion pasti Anda sudah mengetahui. Namun kata yang lain yang perlu kita ketahui adalah ana. Ana adalah antara atau masing-masing atau each. Saya tidak beri bahasa Inggrisnya di sini lagi. Nah, kemudian di sini yang agak susah, metretas. Dalam bahasa Inggris ada berbagai pengertian yang diberikan penerjemahan Alkitab. Jika Anda melihat Alkitab, ada pemakaian kata yang berbeda-beda di sana. Tapi ada juga terjemahan yang mencoba memakai kata ini langsung, metretas, tanpa memberikan arti bahasa Inggrisnya, karena mereka mungkin menganggap kalau diberikan arti bahasa Inggrisnya belum tentu artinya sama dengan bahasa aslinya atau maksud daripada bahasa aslinya. Jadi ini adalah kesulitan yang kita lihat di sini, tapi kita coba untuk memberikan pengertiannya. Ya, metretas dalam bahasa Indonesia diterjemahkan atau di kamus bahasa Yunani Indonesia diberikan tempayan. Kita ikutin aja, tidak jadi masalah. Kemudian kata duo
hampir mirip dengan bahasa Indonesia duo. Dalam suku tertentu, bahasa tertentu juga memakai kata duo, artinya dua. Kemudian ini kata ingat di sini tanda hembusnya itu tidak berbunyi di sini, ya bukan he ya, tapi dia sendiri. Lalu ada di sini stroke-nya, itu artinya adalah atau. Kemudian trace artinya adalah tiga. Nah, inilah kosakata yang terkandung di dalam ayat ini, sangat banyak ya. Tapi dengan kosakata yang saya berikan di sini tentu Anda akan bisa menerjemahkannya. Tetapi seperti biasa, sebelum kita terjemahkan, saya memberikan kembali akan diagramming-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Inilah diagramming-nya. Saya tidak akan jelaskan di sini penggunaan diagramming ini. Suatu saat kita akan membahasnya, tetapi saya mencoba sampai pasal yang kedua untuk Yohanes ini memberikan diagramming ini. Mungkin di pasal ketiga tidak perlu kita berikan. Nanti di buku tertentu dari tulisan daripada Paulus kita akan berikan diagramming-nya kembali. Nah, sekarang kita akan memberikan terjemahannya. Terjemahan yang saya berikan adalah seperti ini. Ini kita mulai dari sini, dan, kemudian esan bisa diterjemahkan they were, tapi di sini karena berbicara tentang benda, maka diterjemahkan there were. There were standing, jadi ini berpasangan dengan ini. Jadi participle berpasangan dengan imperfect, dan inilah yang dikenal dengan periprestik. Kalau Anda mempelajari bahasa Yunani tentang participle, setelah Anda mempelajari yang namanya genitive absolute, di bawahnya itu akan dibahas yang namanya periprestik. Imperfect dengan present. Jadi artinya di sini there was standing or lying 6 water pots of stone, made of stone. Kataton, katarismon, according to the purification of the Jews, containing 2 or 3 firkins or metretas. Dalam King James dipakai istilah firkins, tapi saya ingin memperkenalkan kata metretas ini karena ada juga terjemahan yang memakai ini. Kemudian ana artinya adalah each atau antara atau masing-masing. Jadi secara keseluruhan kita bisa baca, and there was standing or lying 6 water pots of stone according to the purification of the Jews, containing 2 or 3 metretas each. Nah, dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sedemikian, dan di sana ada 6 bak batu sesuai dengan adat pelahiran atau pemurnian orang-orang Yahudi, masing-masing isinya 2 atau 3 tempayan atau metretas. Inilah terjemahan yang bisa saya berikan dari ayat ini, dan mudah-mudahan ini tentu bermanfaat buat Anda. Dan jika Anda ingin melihat terjemahan yang berikutnya, tentu silakan lihat untuk video yang selanjutnya. Dan di sana Anda akan mempelajari sesuatu hal yang baru. Dan jika Anda memiliki suatu pertanyaan atau kesulitan atau hal yang berkaitan dengan bahasa Yunani, silakan isi kolom di bawah. Dan mudah-mudahan saya bisa membantu Anda untuk menolong Anda semakin mengerti akan bahasa Yunani. Harapan saya teruslah belajar dan jangan pernah putus asa. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.